hendaklah ia sholat dengan pakaian yang tidak ketat dan tidak transparan, karena dikhawatirkan terbentuknya aurat kubul dan dubur yang membuat sholatnya tidak sempurna. Sedangkan perempuan diwajibkan menutup seluruh auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi pakaian wanita di luar sholat yang menutupi seluruh tubuhnya sesuai dengan syariat itulah pakaian yang dipakai di dalam sholat, sehingga tidak perlu lagi membawa mukena. Yang ketiga, pakaian yang dipakai sholat harus bersih dari najis. Chargernya itu merah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wasiyabakau fatahir, dan bersihkanlah pakaianmu. Yang keempat, tempat sholat harus bersih. Tempat sholat harus bersih, tidak boleh terkena najis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan seorang Arab Badui masuk masjid lalu buang air kecil di salah satu sudut masjid. Spontan saja orang-orang menghardiknya. Akan tapi Rasulullah SAW melarang mereka. Setelah ia menyelesaikan buang air kecilnya, Rasulullah SAW meminta diambilkan sumber air lalu disiramkan ke tempat buang air kecilnya tadi. Kalau nggak dipegang, nggak enak. Kalau nggak Yang kelima, bumi adalah semua bumi Allah, semuanya boleh dipakai untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Rasulullah SAW bersabda, semua tempat di muka bumi ini boleh dijadikan tempat sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Tidak boleh sholat. Yang keenam, tidak boleh sholat menghadap kuburan. Seorang yang akan melaksanakan sholat hendaklah memperhatikan tempat yang ia akan gunakan untuk sholat. Ia tidak boleh sholat menghadap kuburan dan tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Rasulullah SAW bersabda, laknat Allah yang atas Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Yang dimaksud dengan yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, mencakup tiga hal bagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syarikah Al-Alamah Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Yang pertama, tidak boleh sholat menghadap kuburan. Yang kedua, tidak boleh sujud di atas kubur. Yang ketiga, tidak boleh membangun masjid di atasnya. Tidak boleh sholat di atas masjid yang dibangun di atas kuburan. Beliau rahimahullah juga menyebutkan dalam kitabnya bahwasannya membangun masjid di atas kubur hukumnya haram dan termasuk dosa besar menurut 4 mazhab. Semangat lain, bacanya nggak semangat, orang dengarnya nggak semangat. Ya, yang pertama, hadis-hadis larangan tersebut menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kubur dan tidak boleh menguburkan mayat di dalam masjid.